Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam program kajian rutin di setiap Sabtu pagi bersama guru kita Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa LC hafizahullahu taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah taala di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya terkait tentang hukum-hukum wanita yang disusun oleh Syekh Fauzan hafizahullahu taala, dan kita telah sampai pada hukum menyambung rambut, dan seperti biasa nanti kita juga akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi para pemirsa dan kaum muslimin yang ingin bergabung di pagi hari ini, kami persilakan nanti. Kami telah menyediakan dua layanan telepon. Yang pertama, Anda bisa menghubungi di layanan telepon 021 891 06135, atau Anda juga bisa menghubungi layanan telepon yang lain di nomor 0811 900 7912. Adapun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, baik itu WhatsApp maupun SMS, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Insyaallah taala kami akan bacakan pertanyaan Anda dan kami akan berikan kesempatan Anda untuk bertanya langsung setelah kita mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Syahrul Fafa. Insyaallah taala. Baik, alhamdulillah beliau sudah berada di studio Ahsan TV. Sebelum Ustaz memulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, kami persilakan Ustaz untuk memulai di pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayda ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudari-saudariku, ukhti muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama dan utama adalah kita memuji Allah atas segala kenikmatan, karunia yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat, kita semua diberikan waktu luang, kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama adalah kewajiban kita
ibadah yang tidak terputus sampai akhir hayat. Sebagaimana kita beribadah tidak ada kata selesai kecuali sampai meninggal dunia, maka menuntut ilmu agama pun demikian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikut yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudariku, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, masih dalam perhiasan yang berhubungan dengan fisik kaum wanita muslimah. Telah kita sebutkan bolehnya wanita muslimah memotong rambut, akan tetapi tidak boleh memotong rambut sampai pendek menyerupai kaum laki-laki karena hal itu dilarang. Maka di kesempatan pagi hari ini penulis melanjutkan kembali masih seputar perhiasan rambut wanita, yaitu menyambung rambut, kebalikan dari memendekkan rambut. Beliau rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau berkata, kama tumna'ul mar'atul muslimatu min halqi sya'ri ra'siha aw qassihi min ghairi hajatin fa innaha tumna'u min waslihi wa ziyadati alaihi bi sya'rin akhar. Sebagaimana wanita muslimah dilarang dari membotak kepalanya atau memendekkannya, maka wanita muslimah pun dilarang dari menyambung dan menambahi rambut aslinya dengan rambut yang lain. Jadi kalau wanita botak itu tidak boleh, disambung ditambah dengan rambut palsu itu juga tidak boleh. Ini yang disebut dengan menyambung rambut. Maka jangan sampai kalau saya botak tidak boleh, berarti boleh dong saya panjangkan rambut saya dengan rambut-rambut palsu, itu juga tidak boleh. Karena sebagaimana kita ketahui, Islam itu adalah agama wasatiyah. Apa wasatiyah? Agama pertengahan. Rambut wanita dicukur habis, botak, tidak boleh. Dipanjangkan dengan sambungan rambut-rambut palsu juga tidak boleh. Jadi bagaimana sebenarnya perhiasan rambut wanita? Apa yang tumbuh dari rambut wanita itulah yang dipelihara, itulah yang dijaga, ya, itulah yang dirawat, tidak dihabiskan sampai pelontos, tidak pula ditambah dengan rambut-rambut palsu disambung. Ini tidak boleh. Jadi kita tengah-tengah dalam hal ini. 5 fi sahihaini la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustausilah. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya. Ya, jadi Rasul melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Dia dengan melakukan sendiri menyambung rambut, atau dia minta disambungkan rambutnya. Dia berangkat ke salon atau apa gitu sejenisnya, kemudian minta disambungkan rambutnya. Ini dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa minal waslil muharram lubsul barukah al-ma'rufah fi hadzal zaman. Termasuk kategori menyambung rambut adalah memakai semacam konde atau wig yang dikenal pada zaman ini. Artinya kategori menyambung rambut juga adalah bila Anda memakai konde atau wig, ya, yang ada di zaman kita. Dalam pesta pernikahan biasanya ada nih seperti ini, yang menyambung rambutnya dengan apa? Konde. Kemudian ada pula yang pakai wig rambut palsu, ya, supaya kelihatan lebih cantik. Rambutnya asalnya bukan pirang tapi pakai wig kelihatan pirang, biar dikatakan apa? Bule, ya. Tapi ini pemalsuan, penipuan kepada manusia. Maka segala jenis penipuan dalam Islam itu tidak boleh, hatta sekalipun alasannya untuk kecantikan.
Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma anna Muawiyah radhiyallahu anhu khataba lamma qadimal Madinata wa akhraja kubbatan min sya'rin aw qassatan min sya'rin faqala ma balu nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ra min sya'ri ghairiha illa kana zura. Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya telah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, satu hari beliau khutbah tatkala tiba di Madinah, menyampaikan ujangan. Kemudian beliau mengeluarkan kubbatan min sya'rin, ya, kumpulan rambut. Dan beliau mengatakan, apa yang dilakukan oleh wanita-wanita kalian? Bagaimana wanita-wanita kalian melakukan ini? Yaj'alna fi ru'usihinna misla hadza. Mereka menjadikan kepala-kepala mereka itu seperti ini, disambung rambutnya. Padahal aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang wanita menjadikan di kepalanya rambut dari rambut selain rambut asli illa kana zuran, kecuali hal itu termasuk bentuk penipuan. Apa kata Muawiyah? Aku mendengar Rasul, tidaklah seorang wanita yang mereka menjadikan di kepalanya rambut yang bukan dari rambut aslinya. Jadi mereka tambahkan rambut palsu yang bukan rambut aslinya, kecuali hal itu termasuk bentuk penipuan. Dan yang namanya zur, penipuan itu tidak boleh dalam Islam. Rasulullah bersabda, man ghassana falaysa minna, barang siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak kalian aku kabarkan dengan dosa yang paling besar. Nabi menyebutkan di antaranya ala qaulu zur. Di antaranya adalah qaulu zur, ucapan dusta. Maka rambut dusta, rambut palsu juga sama, termasuk perkara yang diharamkan. Wa yahrumu 'alal mar'atil muslimati izalatu sya'ril hajibaini au izalatu ba'dih. Kemudian penulis setelah selesai menyebutkan masalah menyambung rambut, beliau melanjutkan, dan diharamkan pula bagi seorang wanita muslimah izalatu sya'ril hajibain, menghilangkan rambut bulu yang ada di atas mata, apa namanya? Hajib, yaitu alis. Au izalati ba'di, atau menghilangkan sebagian rambut alis, ya. Ini juga tidak boleh. Saudariku muslimah, Allah menciptakan kaum wanita atau manusia secara umum dengan bentuk penciptaan yang paling baik. Fi ahsani takwim, dalam bentuk yang paling ahsan, paling bagus. Maka alis kita yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita terima. Tidak boleh dihilangkan atau dicukur, karena ini termasuk bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh dicukur, tidak boleh pula dihilangkan. Sebagian wanita muslimah dengan alasan ingin cantik, dengan alasan membahagiakan suami, alis-alis mereka dicukur, kemudian diganti dengan alis buatan, sehingga kelihatan lebih cantik, lebih tebal, dan lain-lain. Padahal penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kalau ciptaan Allah itu tidak mengandung aib, tidak ada cacat, maka terimalah apa adanya, tidak boleh dirubah. Ya, ciptaan Allah itu kalau dilihat masih pantas, tidak mengandung aib, maka tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti, harus diterima. Cacat itu misalkan apa? Misalkan hidungnya lubangnya ke atas, bukan ke bawah, ini berarti cacat, boleh dirubah. Alis kita misalkan, ya, penampakannya buruk, jelek, boleh dirubah. Tapi selama penampakannya wajar, ya alis ya begitu alis, ya, tidak boleh dirubah atau dipercantik atau dipermak atau di make up
sehingga harus dihilangkan sebagian, baru ditimpa lagi dengan alis buatan. Ini tidak boleh. Bi ayyi wasilatin minal halqi awil qassi aw isti'malil ma'adatil muzilati lahu aw li ba'dih. Dengan segala sarana, ya, menghilangkan alis itu dengan segala sarana tidak boleh. Baik dicukur habis, awil qas atau dicukur ya tidak sampai habis, atau menggunakan bahan-bahan yang bisa menghilangkan alis atau sebagiannya. Ya, maka saudariku yang dimuliakan Allah, kalau Anda terlibat dalam pesta pernikahan jadi panitia dan harus dirias, maka bilang kepada tukang riasnya, kamu jangan macam-macam dengan alis saya ya. Jangan dipotong, dicukur, tidak. Saya tidak terima. Harus begitu. Tegas. Karena ketika kita mengadakan acara pesta pernikahan, kemudian kita mengundang tukang rias, dia itu bawahan kita. Jangan kita yang diatur sama tukang rias. Dia yang harus ikut kita. Kasih briefing dulu tukang riasnya. 1. Tidak boleh ada sambung rambut. 2. Tidak ada cukur alis. Ya, atau sekedar ditipiskan, tidak ada. Sampaikan ke tukang rias, tapi nanti hasilnya nggak maksimal, tidak ada masalah. Saya lebih mencari ridho Allah daripada cari ridho manusia. Kelihatannya maksimal, ya, tapi ternyata dimurkai Allah. Seperti itu. Kalau dia jawab lagi, ini menyangkut nama baik, nama rias kami, ya kan biasanya tukang-tukang rias itu bawa bendera masing-masing ya. Kalau nanti hasilnya nggak maksimal, ini menyangkut nama baik riasan kami. Kalau begitu Anda menyingkir. Sudah, kami cari yang lain yang mau nurut, gitu. Ya, tukang rias itu bukan cuma satu, banyak. Cari tukang rias yang mau nurut, diatur oleh kita. Karena kita yang manggil, kita yang bayar dia. Jangan sampai dia mengatur kita. Ini begini, tidak. Ya, kebanyakan kita lemah di depan tukang rias. Baru sama tukang rias lemah. Dibilangin, Bu, ini nanti alisnya dicukur ya supaya kelihatan indah, hasilnya maksimal. Baru depan tukang rias lemah kita. Mau saja diatur, dicukur rambutnya, atau bahkan dilakukan hal-hal yang haram. Ini tidak boleh. Maka saudariku yang ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, kalau Anda bikin acara pesta nikah atau pesta-pesta lain yang harus dirias, tegas kepada tukang rias. Ini aturannya Islam. Ya, sebelum kamu kerja, pahami dulu aturan keinginan saya. Setuju nggak? Kalau tidak setuju, silakan menyingkir, saya cari yang lain. Seperti itu. Jangan sampai kita mencari ridho manusia, tapi membuat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Lianna hadha huwa nams alladhi la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi. Faqad la'ana sallallahu alaihi wasallam an-namisata wal mutanammisah. Wan-namisah hiya allati tuzilu sya'ra hajibaiha aw ba'diha lizinati fi za'miha wal mutanammisatu allati yuf'alu biha dzalik. Karena perbuatan ini mencukur alis disebut namas. Jadi bahasa syariatnya mencukur alis itu an-namsu, ya, an-namas. Yang Nabi SAW melaknat orang yang melakukannya. Sungguh Rasulullah SAW melaknat an-namisah dan mutanammisah. An-namisah dia adalah orang yang menghilangkan rambut alis secara keseluruhan atau sebagiannya untuk berhias menurut persangkaannya. Sedangkan mutanammisah adalah yang minta dicukurkan alisnya. Ya. Maka saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, perkara ini jangan dianggap remeh. Para ulama sudah menjelaskan hukumnya. Mencukur alis dosa besar. Jadi sekarang koreksi alis-alis kita sekarang. Alis saya itu asli atau buatan? Kalau pernah dicukur habis kemudian sekarang mulai tumbuh, jangan diulangi lagi mencukur alis. Walaupun menurut pandangan manusia itu cantik, menurut pandangan suami itu cantik, tapi tidak ada cantiknya di hadapan Allah orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar cantik nggak di hadapan Allah? Tidak ada cantiknya. Anggaplah dia cantik di hadapan manusia, dia dipuji oleh suaminya, tapi apakah dia orang yang cantik di hadapan Allah?
Tidak. Kenapa tidak? Karena dia melakukan dosa besar dengan mencukur alis. Ya. Wa hadha min taghyiri khalqillahi alladhi ta'ahada asyaitanu an ya'mura bihi bani adama haitsu qala kama hakahu Allahu anhu. Dan ini termasuk bentuk merubah ciptaan Allah yang syaitan memang sengaja memerintahkan Bani Adam untuk melakukannya. Ya. Jadi setan itu akan selalu memperhatikan manusia, ta'ahad. Untuk apa? Agar manusia melakukan perubahan ciptaan Allah. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka. Siapa aku di sini? Iblis, setan. Aku akan perintahkan mereka, manusia, untuk merubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah, maka akhirnya mereka pun merubah ciptaan-ciptaan Allah. Jadi ukhti muslimah, sebenarnya kalau kita mencukur alis, memanjangkan rambut dengan rambut palsu, ini sebenarnya kita itu kena perangkapnya setan. Kita itu jadi pengikutnya setan, karena setan itu memang memerintahkan supaya merubah ciptaan Allah. Nah, kalau kita patuh, akhirnya alis kita dicukur, akhirnya rambut kita disambung dengan rambut palsu, berarti kita patuh sama setan. Orang yang patuh sama setan berarti disebut apa? Pengikutnya setan. Maka ukhti muslimah yang sudah dicukur alisnya, Anda itu sebenarnya pengikut setan. Karena nurut, diperintahkan oleh setan untuk merubah ciptaan Allah, akhirnya kita ikut merubah ciptaan Allah. Berarti kita pengikut setan, padahal kita dilarang menjadi pengikut-pengikut setan. Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya setan. Ya, ini harus disadari oleh wanita muslimah. Maka perhiasan-perhiasan wanita muslimah di zaman sekarang, kalau termasuk bentuk merubah ciptaan Allah, Anda itu berarti pengikutnya setan. Karena yang memerintahkan untuk merubah ciptaan Allah siapa? Setan. Kok kita ikut? Berarti kita tidak sadar menjadi para pengikut setan, mengikuti langkah-langkah setan, kita terperangkap dengan jerat-jerat setan. Saudariku yang dimuliakan Allah, setan itu adalah musuh kita. Ya, aduwwal lakum, kata Allah. Setan itu musuh kamu. Wattakhidhuhu aduwa, maka jadikan setan itu musuh, jangan teman. Ketika setan kita jadikan musuh, maka apa yang diperintahkan setan kita tidak akan taat. Kita tidak akan ikuti langkah-langkahnya, jerat-jeratnya. Kita tidak akan ikuti itu semua, karena ini perbuatan dari setan. Ya, maka ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, carilah keridhaan, kebahagiaan dari Allah. Jangan kita cari keridhaan dari setan, keridhaan manusia, tidak. Karena mencari keridhaan manusia itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Susah kita cari keridhaan manusia. Ya, ini ridho, yang ini tidak. Tapi yang pasti, yang ada patokannya adalah mencari keridhaan Allah, keridhaan Rasul, yaitu dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kita ikuti, kita taati. Ini yang namanya muslimah yang sejati. Wa fi sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, la'anallahu al-washimati wal mustawshimat wan namisati wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi azza wa jal. Thumma qala, ala al-anu man la'ana Rasulullah SAW wa huwa fi kitabillahi azza wa jal, yakni qawlahu wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam sahih, ya, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud, dia berkata, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato, wanita-wanita yang minta ditato. Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alis dan wanita-wanita yang minta dicukurkan alisnya. Allah melaknat orang-orang yang mengikir giginya, wanita-wanita yang mengikir gigi untuk keindahan, lil husni, yang mereka semuanya merubah ciptaan Allah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, tidakkah aku melaknat
orang yang Rasulullah sudah melaknatnya dan dia ada dalam kitabullah. Wa ma atakumur rasul, dan apa yang datang kepadamu dari Rasul, fakhudhuh, ambillah, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kenapa aku tidak melaknat orang yang Rasulullah sudah laknat? Jadi kalau aku melaknat orang-orang ini, yaitu yang mentato, wanita yang mencukur alis, kenapa aku tidak ikut melaknatnya? Karena mereka juga sudah dilaknat. Padahal Allah berfirman, apa yang datang dari Rasul ambil. Jadi kalau Rasul sudah melaknat wanita mentato, wanita yang cukur alis, aku juga berhak untuk melaknat mereka. Karena apa yang datang dari Rasul kita ambil, ya kita ikuti, apa yang dilarang kita tinggalkan. Sehingga wanita muslimah yang dimuliakan Allah, dalam berhias jangan mengikuti apa yang sedang trending. Sekarang ini kan sedang naik daun ini, glowing ini naik daun. Dengan adanya pandemi, yang naik daun itu glowing, tanaman hias naik daun. Ya, kalau bapak-bapaknya main burung, ya. Nah, Anda ingin glowing, Anda ingin indah, Anda ingin cantik, tapi ikuti aturan syariat. Jangan sembarangan tanpa mengikuti aturan yang berlaku dalam agama Islam. Kita hanya ingin dipuji oleh teman, hanya ingin terlihat cantik di depan tetangga, atau ingin dipuji oleh suami, tapi dengan melanggar aturan syariat bukanlah sebuah kebaikan. Dan ini juga pesan bagi para produsen-produsen kecantikan yang sekarang mulai tumbuh pesat, ramai. Bagi produsen-produsen kecantikan yang memproduk sebuah produk apapun, apabila produk-produk ini melanggar aturan-aturan syariat, maka ketahuilah apa yang Anda dapatkan berupa keuntungan bukan satu harta yang halal. Jadi kalau ada produsen kecantikan memproduksi sebuah kecantikan, tapi melanggar aturan agama, maka keuntungan yang didapat bukan rezeki yang halal. Ini hati-hati. Kita membuat produk untuk kecantikan, misalkan susuk. Sekali pakai langsung wajah berubah. Berubah apa ya? Nah, ketika produk susuk ini ditampilkan, dipasarkan, ya banyak yang menerima, keuntungan yang kita dapat bukan rezeki yang halal. Maka hati-hati bagi para produsen kecantikan. Anda harus belajar fikih kecantikannya. Fikih kecantikan dalam Islam itu bagaimana? Sehingga kita mendapatkan rezeki yang berbarokah, bukan hanya keuntungan dunia yang kita inginkan, tanpa melihat undang-undang agama dalam bab kecantikan. Kemudian Syekh mengatakan, waqad ibtuliya bihadhil afat al-khatirah allati hiya kabiratun min kaba'iri dhunub. Kathirun minan nisa'il yawma hatta asbahan namsu ka'annahu minad dururiyatil yawmiyah. Sungguh seluruh afat alam semesta ini diuji dengan bahaya besar ini, yaitu dosa besar berupa mencukur alis. Sungguh wanita-wanita di seluruh alam ini telah diuji dengan masalah ini, masalah dosa besar yang sangat berbahaya ini, hingga an-namsu, mencukur alis, seolah-olah termasuk perkara yang darurat harus dilakukan pada hari-hari ini. Jadi sungguh wanita-wanita muslimah di belahan dunia itu telah diuji dengan perkara alis ini, dan itu benar. Betapa banyak pesta-pesta perkawinan yang diadakan dari sejak zaman dulu sampai sekarang, alis itu banyak dicukur, banyak dihilangkan. Karena mereka menganggap mencukur alis itu hal yang lumrah, biasa, darurat, ya. Cukur alis itu darurat, boleh. Dianggap sesuatu yang lumrah, biasa saja. Padahal dalam kacamata Islam itu termasuk dosa besar. Dan Syekh mengakui di sini, sungguh wanita-wanita muslimah di belahan dunia telah diuji dengan musibah ini, dengan bahaya dosa besar ini, yaitu mencukur alis. Sehingga seolah-olah mencukur alis itu bagaikan perkara yang lumrah, yang biasa, yang darurat dilakukan oleh wanita muslimah. Padahal tidak ada daruratnya. Mana daruratnya cukur alis? Kalau alis Anda tetap seperti ciptaan Allah, apa bahayanya? Ya, orang bilang itu jelek, alisnya misalkan mengsong atau mengsong.
miring sedikit, tidak ada masalah selama bukan aib, selama bukan menakutkan, ya. Maka saudariku ukhti muslimah, barang siapa yang mau berpegang dengan aturan Allah dan Rasul, maka dialah yang akan selamat. Kemudian satu lagi, wa yahrumu 'alal mar'atil muslimati tafliju asnaniha lil husni. Dan diharamkan bagi wanita muslimah mengikir giginya dengan tujuan keindahan. Mengikir gigi maksudnya apa? Menjarangkan gigi. Jadi gigi itu dibuat jarang supaya kelihatan muda. Orang yang giginya jarang kan muda. Kalau giginya hilang itu namanya tua, ompong, ya kan. Jadi kalau masih ada giginya tapi dibuat jarang-jarang itu kelihatan muda, indah, ya. Tapi kalau giginya hilang itu berarti sudah tua, ompong. Nah, ketika gigi kita dibuat jarang-jarang supaya kelihatan muda, ya, maka ini pun termasuk bentuk merubah ciptaan Allah. Ingat, tapi tujuannya untuk kecantikan, lil husni, untuk keindahan. Apabila ada orang yang melakukan hal itu bukan untuk keindahan tapi pengobatan, maka dibolehkan. Misalnya seorang pakai kawat gigi, karena ada gigi yang harus diturunkan, dikebelakangkan atau diratakan. Maka boleh, itu aib. Ya, karena orang ketika giginya menonjol, dua di depan nonjol, itu kan membuat aib. Boleh diratakan dengan kawat gigi. Itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika kita melakukan itu untuk keindahan, untuk kecantikan. Amma idza kanatil asnanu fiha tashwihun wa tahtaju ila amaliyati ta'dilin li izalati hada tashwih aw fiha tasawwusun wahtajat ila islahiha min ajli izalati dhalika fala ba'sa lianna hadha min babil ilaj wa izalati tashwih wa yakunu dhalika ala yadi tabibatin mukhtassatin. Adapun apabila giginya ada tashwih, ya, suatu yang buruk penampakannya dan membutuhkan untuk amaliyati ta'dil, butuh untuk dilakukan tindakan perataan, ya, supaya giginya itu rata, lurus. Untuk menghilangkan penampakan yang buruk tersebut, maka hal itu tidak mengapa. Karena termasuk bab pengobatan dan menghilangkan suatu yang jelek. Dan hal itu harus dilakukan dengan tangan seorang tobibah, dokter laki-laki, dokter wanita yang memang spesial bidangnya, ya, mukhtassah, dokter spesial, dokter spesialis kalau bahasa kita. Dengan demikian kaum muslimin, apabila seorang mengikir gigi, ya, sehingga kelihatan tampak muda, nampak indah dan cantik, ini dilarang. Tapi apabila kita melakukan hal itu dalam rangka memperbaiki gigi yang posisinya agak maju atau agak mundur, diratakan, maka hal ini tidak boleh. Karena hal ini boleh, karena hal itu termasuk bab apa? Pengobatan. Selama babnya dalam bab pengobatan, maka tidak ada masalah kita melakukan perbaikan demi bukan kecantikan, tapi demi rata, tidak membuat takut orang dan seterusnya. Allahu ta'ala a'lam. Yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita sambung di pekan yang akan datang. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas penjelasan yang tadi disampaikan. Ada dua poin yang tadi kita dengarkan penjelasan Ustaz. Yang pertama adalah hukum menyambung rambut, dan yang kedua tadi hukum mengikir gigi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil poin-poin penting dari apa yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz. Baik, para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami telah menyediakan dua layanan telepon di nomor di bawah ini. Dan bagi pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaan juga seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan juga untuk mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Insyaallah ta'ala kami akan berikan kesempatan Anda untuk bisa bertanya setelah kita jeda berikut ini. Baik, para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami mengundang Anda untuk bisa bergabung di segmen soal jawab di pagi hari ini. Kami persilakan bagi pemirsa yang ingin bertanya
terkait dengan pembahasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Syarifat Hafizahullah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami persilahkan bagi penelpon yang sudah masuk, terputus. Masih terhubung, kami persilahkan. Halo. Halo. Ya. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Pak Saleh Haji di Bengkulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, pengarang kitab, kru Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, tadi dijelaskan tentang larangan mencukur alis. Apakah itu juga berlaku untuk kaum laki-laki? Nah, lalu apakah termasuk mencukur alis itu, yaitu merapikan alis, atau mencabut bulu alis yang warna putih? Nah, kemudian pertanyaan kedua, Ustadz, untuk memakai topi atau penutup kepala bagi laki-laki di luar sholat, apakah itu sunnah atau lebih utama? Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Saleh Haji, paling tidak ada 3 pertanyaan yang kami catat. Yang pertama adalah, apakah hukum mencukur rambut itu larangannya berlaku juga bagi laki-laki, Ustaz? Itu yang pertama. Dan kemudian, apakah boleh mencabut atau merapikan rambut bagi jika ada uban seperti itu? Yang terakhir, hukum menggunakan peci atau kopiah di luar salat. Apakah ada dalil khusus tentang hal itu? Baik, pertanyaan pertama, apakah larangan mencukur bulu alis itu berlaku pula bagi kaum laki-laki? Jawabannya iya. Karena hadis Rasulullah melaknat wanita yang mencukur bulu alis. Hadis Rasulullah melaknat wanita yang meminta dicukurkan alisnya. Disebutkan kata-kata wanita, bukan berarti larangan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Laki-laki tetap dilarang. Penyebutan kaum wanita dalam hadis Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alis. Maksudnya perbuatan ini paling banyak dilakukan oleh kaum wanita. Jadi yang mencukur bulu alis paling banyak dilakukan oleh siapa? Oleh kaum wanita. Bukan berarti laki-laki tidak dilarang. Laki-laki tetap dilarang mencukur bulu alisnya. Hanya saja karena yang banyak melakukan adalah kaum wanita, maka Rasulullah menyebutkan kaum wanita. Supaya penekanan larangan ini lebih mengena kaum wanita. Karena memang benar dalam praktek kehidupan, yang mencukur bulu alis paling banyak kaum wanita. Laki-laki itu jarang. Laki-laki paling kalau dihias apa? Pakaikan bedak, rambutnya dicukur rapi, dirapihkan. Jarang tukang rias itu menyinggung-nyinggung alisnya laki-laki, jarang. Karena wanita yang sering banyak melakukan perbuatan mencukur alis. Maka mereka disebutkan dalam hadis. Rasul melaknat wanita yang mencukur bulu alis. Larangan ini berlaku untuk wanita, juga berlaku untuk laki-laki. Yang kedua, mencukur bulu alis bagaimana kalau hanya merapihkan? Merapihkan juga dilarang. Baik merapikannya sedikit atau hanya mencabut alis yang sudah mulai memutih saja, ini juga dilarang. Karena lafaz hadisnya, Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alis. Baik sekedar dirapihkan, sekedar sedikit saja dipotongnya, itu pun masuk dalam larangan. Kemudian selanjutnya adalah apa hukumnya? Hukum menggunakan peci. Menggunakan peci di luar sholat. Menutup kepala di luar sholat bukan termasuk perkara yang sunnah atau dia adalah perkara yang jika dibuka dibenci. Tidak. Kalau di luar sholat, seorang itu tanda kebaikan. Apabila dia adalah penuntut ilmu, maka dianjurkan menutup kepalanya. Karena termasuk simah. Simah itu apa? Ciri khas. Ciri khas orang yang berilmu, dia menutup pecinya, menutup kepalanya dengan peci, dan seterusnya. Bagaimana yang tidak menutup peci? Tidak dilarang,
Ini termasuk perkara yang boleh-boleh saja. Adapun ketika sholat, maka ini termasuk perhiasan sholat yang harus kita pakai. Karena Allah memerintahkan kita mengambil perhiasan-perhiasan kita ketika sholat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan kalian ketika ke masjid. Termasuk perhiasan sholat adalah memakai kopiah, memakai peci. Maka orang yang sholat tidak pakai peci dibenci, makruh. Adapun di luar sholat, memakai peci, penutup kepala termasuk ciri khas orang-orang yang baik, orang-orang penuntut ilmu, tidak ada masalah. Yang tidak pakai peci juga tidak dibenci. Beda dengan sholat. Kalau sholat tidak pakai peci dibenci. Tapi di luar sholat kita tidak pakai peci, tidak dibenci. Itu perkara yang mubah saja. Nah, Ustaz, jawaban pertanyaan dari Pak Soleh Haji, dari ini juga pertanyaan dari hamba Allah yang tadi bertanya dari Purwakarta. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang semisal dengan pertanyaan Pak Soleh Haji. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat dari hamba Allah di Cikarang. Beliau bertanya terkait dengan hukum meluruskan rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh meluruskan rambut yang keriting dengan cara mencatok rambut atau di smoothing? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Apa hukumnya mencatok rambut? Baik dengan smoothing atau rebonding, yang lurus dibuat keriting, yang keriting dibuat lurus. Sependek pengetahuan kami bahwa yang melakukan perbuatan ini, ya, yang keriting dijadikan lurus, lurus dijadikan keriting, itu dia sifatnya tidak permanen. Sifatnya tidak selamanya. Nanti akan kembali pada asal rambutnya. Jadi kalau dia keriting dibuat lurus, nanti paling 3 bulan keriting lagi. Yang lurus dibuat keriting, setelah itu lurus lagi, tidak keriting lagi. Jadi karena sifatnya sementara, tidak permanen, maka hal ini dibolehkan. Ya, dengan dicatok, rebonding, smoothing, dan lain-lain. Sebagaimana fatwa para ulama juga menjelaskan. Karena sifatnya sementara, tidak permanen, maka perbuatan ini dibolehkan. Nah, Ustaz khairan atas pertanyaan dari hamba Allah tadi di Cikarang. Mudah-mudahan juga bisa dipahami jawaban dari Ustaz. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh membersihkan gigi yang sudah kuning dengan cara mengkikirnya? Jadi dibersihkannya dengan cara mengkikirnya. Apakah boleh hukumnya? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, apakah hukumnya gigi yang sudah kuning dibersihkan dengan cara mengikir? Ini ada 2 perbedaan ya definisi mengikir. Kalau yang dilarang itu, mengikir itu merenggangkan gigi. Sementara gigi kuning itu dihilangkan karang-karang giginya. Yaitu boleh, tidak ada masalah. Ya, karang-karang gigi yang menempel di gigi sehingga membuat gigi kita nampak kuning. Itu kalau dibersihkan, suatu perkara yang boleh. Karena dia tidak merubah ciptaan Allah. Kuningnya gigi itu kan proses. Proses apa? Proses karena makanan, proses karena usia, ya. Maka ketika dihilangkan karak-karak gigi yang menempel ini jadi bersih, tidak ada masalah, dibolehkan. Adapun yang maksud kami mengikir gigi itu merenggangkan gigi sehingga antara gigi satu dengan gigi lainnya itu ada jarak supaya kelihatan tampak fresh, tampak lebih muda, itu yang tidak boleh. Adapun membersihkan karak-karak gigi, dan itu maklum dalam kedokteran gigi itu ada proses seperti itu, membersihkan karak-karak gigi sehingga turun kuning-kuningnya, itu tidak masalah, dibolehkan. Baik, jazakallahu atas jawaban. Pertanyaan Bu Nuraini tadi yang bertanya tentang hukum membersihkan gigi yang sudah kuning. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami berikan kesempatan, kami persilakan untuk menghubungi nomor di bawah ini, kami persilakan. Baik, sambil kita menunggu, kita bacakan pertanyaan kembali dari via pesan singkat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar dan membaca beberapa hadis ada kata-kata laknat yang sebagaimana tadi Ustaz sampaikan. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz, apakah maksud dari makna
laknat yang dijelaskan dari hadis, apakah itu laknat seperti kita melaknat manusia atau bukan? Mohon jawaban Ustaz, jazakumullah khairan. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apabila telah datang hadis yang isinya Allah melaknat, Rasulullah melaknat, laknat itu artinya adalah at-tardu an rahmatillah, seorang dijauhkan dari rahmat Allah, itu makna dari laknat. Jadi kalau hadisnya berbunyi Allah melaknat, berarti Allah menjauhkan rahmat dari dia, dari si pelaku ini. Allah melaknat pemakan riba, berarti orang yang makan riba dijauhi dari rahmat Allah. Kalau kita dijauhi dari rahmat Allah, apa yang akan terjadi? Perkara kita akan sulit, tidak disayangi oleh Allah SWT. Begitupun kalau hadisnya berbunyi Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alis, berarti wanita yang mencukur alis dijauhi dari rahmat Allah. Tidak diberkahi, tidak dirahmati, urusan dunianya tidak dipermudah. Maka dosa itu salah satu penghambat, penghalang terkabulnya doa, penghambat, penghalang mudahnya urusan, karena kita dapat laknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini makna laknat dalam hadis-hadis jika ada kalimat Allah melaknat atau Rasulullah melaknat. Dengan adanya kalimat ini, laknat di dalam hadis, Allah melaknat pemakan riba, Rasul melaknat wanita mencukur alis, menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar. Allah melaknat pemakan riba, berarti pemakan riba dosa besar. Rasul melaknat wanita cukur alis, wanita yang cukur alis melakukan dosa besar. Ini salah satu cara untuk mengetahui dosa itu besar atau kecil dengan melihat ancamannya. Jika ancamannya datang laknat Allah, laknat Rasul, berarti dia adalah dosa besar. Naam, Allah. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berikan kesempatan pertanyaan terakhir dari via pesan singkat di luar tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya di luar tema, apakah bapak tiri dari suami anak adalah mahram buat anak Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan, dari Ummu Syafwa di Cilegon. Bapak tiri dari suami, bisa dipahami para pemirsa, bapak tiri dari suami. Seorang suami istri punya anak laki-laki. Kemudian suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Pahami permasalahannya? Suami dan istri punya anak laki-laki. Suami meninggal. Kemudian si istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka laki-laki lain ini disebut bapak tiri bagi si anak laki-laki. Anak laki-laki ini tumbuh dewasa dan dia pun menikah, punya istri. Berarti menantu kan istri ini. Dengan bapak tirinya, bapak barunya ini, bapak sambung, itu mahram bukan? Jawabannya bukan mahram. Karena yang dimaksud bapak yang menjadikan menantu itu mahram adalah bapak yang min aslabikum, dari nasab kamu, dari nasab keturunanmu. Anak laki-laki ini dia tidak lahir dari bapak sambungnya, betul? Anak laki-laki ini lahir dari siapa? Dari bapak yang sudah meninggal dengan ibunya. Ya, lahirnya anak laki-laki itu dari suami istri, dari bapaknya yang pertama. Kemudian ketika bapaknya meninggal, si ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain, maka anak laki-laki itu bukan min aslabikum, bukan dari keturunan nasab kamu. Jadi bapak mertua yang menjadikan mahram bagi menantu perempuannya adalah bapak mertua yang memang asli nasab dari suami kita. Kalau bapak sambung, dia tidak disebut sebagai bapak yang nasab, karena nasab anak ini kepada bapaknya yang meninggal itu. Ya, jadi Anda dengan bapak tiri bukan mahram, sehingga tidak boleh salaman, bersentuhan kulit, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh membuka jilbab di depan bapak tiri, ya, dan hukum-hukum selainnya. Nah, jika cucu dari si pasangan Ummu Syafwa tadi melahirkan punya putri, ya, apakah ke kakeknya, kakek tiri itu juga? Kakek tiri. Betul. Baik, kalau ibunya saja, menantunya ini tidak mahram dengan bapak tirinya, apalagi anak perempuannya. Anak perempuannya, ya.
ini maka lebih utama tidak mahram. Mungkin kakek tiri sebutannya. Betul. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Mudah-mudahan tadi Mustafa yang menyimak dari Cilegon mudah-mudahan bisa memahami jawaban dari Ustaz yang tadi telah disampaikan baik. Mungkin karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami kita bacakan semua. Jadi kami persilakan Anda untuk bisa bertanya kembali di sesi kajian yang lain. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu di setiap hari Jumat dan Sabtu menemani kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Hasan TV yang terus menyimak tayangan kajian di setiap Jumat dan Sabtu yang dibimbing oleh Ustadz Syahrul Fatwa Hafizahullah Ta'ala. Banyak manfaat yang bisa kita ambil di setiap hari Jumat dan Sabtu. Ini saja perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.